Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Sadaqallahul adzim. Para saudaraku semua, pemirsa channel Terindah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan lahir wal batinah, memberikan kebahagiaan lahir wal batinah, memberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan memberikan kita umur yang panjang, umur yang barokah, dan memberikan kita rezeki yang melimpah, yang halal, yang thayyibah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat terindah, seperti biasa saya akan mengungkap, akan menceritakan, akan menarasikan sebuah fenomena terjadi, kejadian politik, perpolitikan secara sosial politik di Indonesia ini yang masih hangat-hangatnya, dengan cara-cara yang sangat sederhana dan dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana. Semoga kita bisa dipahami. Dan sebelum saya menyampaikan tentang kejadian yang sangat sederhana itu tuh, seperti biasa saya meminta kepada semuanya untuk meninggalkan like, komen, kemudian share lah channel Terindah ini, ada video Terindah ini kepada kawan-kawan semua, dan jangan lupa subscribe bagi Anda semua yang belum subscribe, karena komen, like, share, dan subscribe itu akan menjadi amal jariah bagi kita, karena kita menyebarkan kepada orang-orang lain di sekitar kita tentang suatu kebenaran. Insya Allah kita akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ketika kita tetap menjaga kebenaran menurut apa yang kita yakini. Kita coba mengcounter daripada apa yang narasi-narasi yang telah menyesatkan kita, bahwa narasi-narasi yang telah membuat kita terpuruk itu akan kita coba kita counter dengan dalil-dalil yang kita sama-sama yakini adalah suatu kebenaran. Oke, bagi yang sudah subscribe dan juga nonton, jangan lupa nontonnya ini dari awal hingga selesai sehingga tidak menjadi salah paham. Meskipun video ini hanya singkat, tetapi memberikan suatu manfaat bagi kita semua. Oke, para sahabat suku semua, pada video terdahulu saya telah mengungkapkan atau membuat video tentang Geruduk Nusantara, di mana para tim TPUA, pembela ulama dan aktivis ini menggeruduk UGM dan juga rumah Pak Jokowi untuk mengetahui apakah ijazah Pak Jokowi itu, semua kegiatan-kegiatan Pak Jokowi selama kuliah di UGM itu apa memang benar-benar nyata, apakah tidak. Tetapi seperti kita ketahui di media-media massa dan juga di media-media mainstream, kita ketahui bahwa bahkan sekelas atau sekaliber UGM pun tak mampu menunjukkan aktivitas perkuliahan Pak Jokowi. Artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Artinya memang ada dusta di antara mereka yang telah lakukan itu semua. Bagaimana kita meyakini sebuah ijazah itu ada berbagai, ada 3 setidaknya alasan apakah orang itu punya ijazah apa tidak. Alasan pertama, jika seseorang itu kuliah secara penuh dari awal hingga selesai di UGM atau dimanapun perguruan tingginya, yakin bahwa dia akan mendapatkan ijazah karena kuliahnya dari awal sampai selesai. Bisa jadi dia atau yang Pak Jokowi ini kuliahnya sampai selesai. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa Pak Jokowi memang benar-benar kuliah di UGM tersebut tetapi tidak menyelesaikannya, atau mungkin putus di tengah jalan atau terkenal dengan drop out. Bahwa kita mengetahui bahwa UGM memang membuat standar
kelulusan yang sangat tinggi, sehingga di bawah tahun 90-an atau tahun 80 hingga 90-an itu dimana ketika mahasiswa tidak mencapai IPK 2,0, maka mahasiswa tersebut di drop out dari UGM. Bisa jadi kemungkinan yang kedua ini terjadi kepada Pak Jokowi, sehingga dia tidak memang benar-benar kuliah tetapi tidak menyelesaikannya, sehingga dia tidak mempunyai ijazah tersebut. Atau kemungkinan ketiga, dia memang tidak benar-benar memang tidak kuliah dan tentu tidak mempunyai ijazah. Tapi apa yang terjadi? Mungkin ketika suatu takdir memang terjadi kepada seseorang untuk memunculkan dia menjadi sebuah atau menjadi seorang tokoh nasional, dan memang ketika ketokohan nasional itu dikompetisikan melalui pemilihan umum di era reformasi ini, yang itu kita ketahui bahwa ketika Pak Jokowi pertama kali mencalonkan diri itu menjadi wali kota Solo, dan ketika wali kota Solo dia berkompetisi, ada sebuah syarat yang harus melampirkan sebuah ijazah. Tapi sebenarnya pada waktu itu pun ijazah itu tidak harus S1 Pak Jokowi yang harus lampirkan itu. Tetapi Pak Jokowi mungkin ada kemungkinan yang kedua, dia kuliah tapi tidak selesai sehingga tidak mempunyai ijazahnya. Tapi karena dia merasa pernah kuliah, maka menguruslah ijazah ini kepada UGM. Tapi ini masih analisa saya saja sebagai seorang akademisi juga. Ketika dia mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian dia menguruslah ijazahnya yang mungkin tidak ada tadi, mungkin kemudian diada-adakan. Tentu sebuah ijazah ini yang dikumpulkan atau yang dipinta oleh KPU adalah ijazah yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi ijazah aslinya difotokopi kemudian dilegalisir oleh pihak berwenang di UGM, dan bukti inilah yang dibawa kepada KPU. Bukti legalisirnya, bukti aslinya. Dan apakah ketika itu ada semacam suatu kong kali kong di bawah itu kita tidak mengetahui. Kalau KPU-nya memang benar-benar teledor atau memang benar-benar sengaja dia melihat langsung kemudian tidak meng-cross check ke lapangan, hanya melihat ijazah yang difotokopi itu telah dilegalisir, langsung saja diterima, wallahu a'lam bishawab, bisa saja itu kemungkinan itu terjadi. Sehingga majulah dia menjadi seorang calon wali kota, dan akhirnya dia terpilih, ditopang juga oleh partai politik yang cukup besar, yaitu dari PDIP. Dan dengan kemenangan tersebut maka dinyatakanlah bahwa ijazah Jokowi itu dinyatakan ada, walaupun tidak melihat fisiknya, hanya melihat kemungkinan besar, hanya melihat daripada legalisir, daripada yang dikumpulkan ke KPU oleh Jokowi dan timnya tentang persyaratan ijazahnya tadi. Maka terpilihlah dia menjadi seorang wali kota Solo. Kemudian dia mencalonkan lagi menjadi gubernur. Bisa jadi dengan proses yang sama seperti ini, ijazah aslinya mungkin tidak dilihatkan, hanya dilihatkan fotokopi yang telah dilegalisir oleh UGM, dan menjadi dia loloslah kembali dia menjadi seorang gubernur DKI Jakarta. Begitupun mungkin yang terjadi ketika dia mendaftarkan diri menjadi presiden berdasarkan fotokopi yang dilegalisir oleh UGM, legalisir terkini tentunya. Akhirnya dia dianggap sah lah memenuhi syarat daripada pencalonan dirinya sebagai presiden untuk 2 periode. Tapi pertanyaannya, apakah benar ijazah Jokowi itu yang aslinya ada? Apakah ketika melegalisir itu ijazah aslinya dibawa ke UGM dan pihak UGM benar-benar strict untuk melihat bahwa itu ijazah asli apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi sosiologi antropologi Indonesia ini adalah orang-orang yang permisif dan selalu ingin membantu orang lain, bahkan membantu dalam hal yang buruk pun orang kita banyak atau senang untuk membantunya, dengan catatan sebagai pikiran bahwa dia adalah merupakan suatu amal jariah bagi orang yang membantu tersebut kepada yang dibantu tersebut. Tapi kita tidak tahu apa yang melatar belakangnya sehingga yang diduga ijazah palsu ini kok lolos dari tiap tahapan daripada KPU dan wakil KPU. Dan saat ini gugatan itu terjadi dan masyarakat telah terbelalak bahwa memang terjadi pemalsuan atau kebohongan-kebohongan terhadap ijazah tersebut ini. Dan oleh sebab itulah
Maka yang terjadi adalah para TPUA dipimpin oleh Rismond Sianipar, Roy Suryo dan Dr. Tifa, dan juga didukung oleh pihak-pihak lainnya mendobrak atau menggeruduk UGM untuk menunjukkannya. Kan tetapi sangat sayang sekali bahwa pihak UGM pun tak mampu menunjukkan bukti keterlibatan Jokowi selama berkuliah di UGM yang dia janjikan sebelum tim tersebut bertemu oleh pihak UGM. Yang dijanjikan 34 dokumen, ternyata tak ada satupun yang disampaikan dokumen-dokumen bukti tersebut kepada rombongan yang datang ke UGM tersebut. Perlu diketahui, Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan lainnya adalah juga lulusan dari UGM. Jadi sama-sama alumni UGM. Dan sayangnya bukti yang ditunjukkan itu tidak ada. Tetapi yang sayangnya lagi, pihak UGM, khususnya tim yang menemui tim Roy Suryo dan kawan-kawan ini membuat suatu pemberitaan yang kontroversi yang dinyatakan bohong lagi. Kenapa bohong? Dia menyatakan kepada media-media mainstream, TV-TV nasional bahwa mereka telah mampu menunjukkan 34 bukti kepada Roy Suryo, Dr. Rismond dan Dr. Tifa serta kawan-kawannya pada saat mereka datang ke UGM. Padahal kami hakul yakin apa yang disampaikan oleh TPUA itulah yang benar, dan kebohongan itu ditambah lagi oleh pihak UGM. Artinya kebohongan ditutup lagi dengan kebohongan demi mendukung, demi menyembunyikan dokumen asli dan menyembunyikan keaslian kebenaran daripada apa yang diragukan oleh masyarakat banyak di Indonesia ini. Artinya lagi UGM dalam hal ini melakukan kebohongan yang menyatakan telah menunjukkan 34 dokumen keterlibatan Jokowi, mulai dari KRS, KHS, hasil kuliah, dan juga bukti-bukti KKN, dan juga bukti-bukti lainnya. Ternyata tak ditunjukkan oleh UGM kepada TPUA itu. Sementara dia mengatakan press release-nya kepada media sosial, kepada media-media mainstream, TV-TV nasional, menyatakan bahwa UGM telah memberikan semua dokumen yang diinginkan oleh tim TPUA ini. Itu merupakan suatu kebohongan yang dimunculkan lagi oleh pihak UGM. Jadi kami sebagai orang akademisi juga sangat menyayangkan bahwa UGM yang menjadi salah satu universitas panutan di Indonesia ini ternyata terus melakukan kebohongan di atas kebohongan yang lainnya, sehingga trust kami kepada khususnya orang yang menyatakan bahwa telah menunjukkan dokumennya ini merupakan suatu kebohongan baru yang dimunculkan di media publik ini, sehingga warga Indonesia ini, rakyat Indonesia ini tidak tahu harus kemana lagi mengadu kepada pihak politikus. Sebagian besar mereka juga berbohong. Mengadu kepada pihak penegak hukum, sebagian besar pihak hukum juga berbohong. Mengadu kepada pihak akademisi, juga pihak akademisi juga berbohong. Mengadu kepada para tokoh-tokoh ulama atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya, tak semuanya jujur. Jadi wallahu a'lam bishawab, ini negeri kita saat ini sedang dirundung duka yang sangat parah, yaitu merupakan duka rekayasa di semua bidang. Tetapi kita akan tetap menjaga keutuhan NKRI, dan melalui channel terindah ini saya mengajak kita semua untuk tetap menegakkan kebenaran dan tetap jujurlah terhadap apa yang ingin kita capai, dan tetaplah mengikuti koridor daripada apa yang telah ditentukan. Sekali lagi saya mengulang bahwa jika dokumen-dokumen yang dipalsukan tersebut dinyatakan lulus, bahwa semua persyaratan untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur, juga menjadi presiden, itu dinyatakan dalam syarat-syarat ada ijazah yang dimasukkan. Tapi ketika ijazah itu adalah palsu, artinya orang yang memalsukan itu dan juga pihak-pihak yang mendukung pemalsuan itu, artinya mereka telah menginjak-injak undang-undang khusus mengenai pemilihan kepala daerah sebagai syarat
kelengkapan dokumennya. Dinyatakan lengkap padahal sebenarnya tidak lengkap. Kenapa? Palsu. Dan ini semua pihak sepertinya berusaha untuk mendukung kepalsuan daripada dokumen yang diduga palsu ini. Karena saya melalui analisa saya pribadi sangat mafhum kenapa itu harus di backup. Karena mereka khawatir jika memang persyaratan itu memang palsu ijazahnya, artinya mulai dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sebagai wali kota Solo, kebijakan-kebijakan yang telah dibuat ketika menjadi gubernur DKI, kebijakan-kebijakan yang telah yang telah diputuskan selama menjadi presiden 2 periode, ini diragukan juga keabsahannya. Tapi memang bisa berkorelasi seperti itu, tapi kita sebagai rakyat Indonesia tidak begitu menuntut sampai ke sedalam itu. Karena orang Indonesia, termasuk saya secara pribadi, juga menginginkan hanya tunjukkan saja ijazah Pak Presiden Jokowi yang aslinya, sehingga kami tidak menuntut akses atau akselerasi dampak-dampak negatif lainnya kepada kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Sebagai salah satu contoh, misalnya kepalsuan itu telah diakui, tetapi ketika dia mengambil keputusan ketika jadi presiden, tentu ada suatu dokumen yang tidak sah, seharusnya dia tidak jadi presiden. Tapi akhirnya dia tetap jadi presiden, dan dia membuat sebuah keputusan, misalnya dia mengangkat gubernur, melantik gubernur ini, gubernur itu, melantik menteri ini dan menteri itu. Apakah semua gubernur itu, apakah semua menteri itu, apakah semua panglima itu, Kapolri itu, semuanya itu jadi dianggap tidak sah juga? Kami sebagai rakyat Indonesia tidak menuntut sejauh itu. Biarkanlah keputusan yang telah diputuskan pada masa Pak Jokowi tersebut, biarkan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hanya tunjukkan saja ijazahnya. Dampak negatif yang lain lanjutannya kami tidak menuntut kepada hal yang seperti itu. Termasuk misalnya di bidang kependidikan, karena saya adalah orang pendidikan, jangan khawatir para kawan-kawan kita yang telah mencapai prestasi guru besar atau profesor, bahwa Anda membackupnya mati-matian pun jangan khawatir. Ketika Pak Jokowi memang dinyatakan ijazahnya misalnya palsu, gelar profesor Anda tetap melekat kepada Anda. Karena itu tidak menjadi tuntutan bagi rakyat Indonesia sampai sejauh itu. Hanya ingin bertanya, hanya ingin melihat mana ijazah asli Pak Jokowi. Tapi mengenai keputusan, apa yang telah diputuskan oleh Pak Jokowi selama itu tidak menjadi dampak yang harus diterapkan di bumi persada ini. Kawan-kawan yang telah menjadi profesor di masa pemerintahan Pak Jokowi, dengan menteri yang diangkat oleh Pak Jokowi juga, bukan berarti ini akan dinihilkan. Tetaplah Anda semua menjadi profesor, tetaplah Anda semua menjadi gubernur, tetaplah Anda semua menjadi menteri dan lain sebagainya. Meskipun nanti seandainya terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu dinyatakan palsu. Rakyat Indonesia memaklumi itu, tapi yang diinginkan adalah Pak Jokowi, kalau memang benar-benar ini palsu, minta maaflah secara nasional, akuilah itu secara nasional kalau memang benar-benar satria. Tapi kalau seandainya memang benar ijazah Pak Jokowi itu asli, maka nama Pak Jokowi bersih, sejarah Indonesia tidak dirundung dengan dusta, tidak ada penggelapan sejarah dokumentasi terhadap Pak Jokowi sebagai presiden. Kalau memang ijazah itu adalah asli, dan jika memang asli, Pak Jokowi juga mempunyai sebuah hak untuk kembali mengangkat kasus kepada orang-orang yang telah menuduh Anda secara real bahwa ijazah Anda adalah palsu. Tapi kita tidak menyarankan Pak Jokowi untuk terus menyembunyikan ijazah aslinya. Kalau memang ada, tunjukkan. Bila jalur hukum yang akan ditempuh, sangat kami dukung. Karena nanti Anda tidak bisa menyatakan orang yang menuntut itu adalah fitnah, tapi Anda harus buktikan dulu ijazah aslinya. Kalau memang ijazah asli itu memang ada, baru orang yang menuntut Anda itu adalah fitnah, Anda bisa kembali menuntut mereka. Tapi kalau seandainya Anda tidak mampu menunjukkan yang aslinya, Anda tidak bisa juga menuntut orang itu fitnah. Orang yang dinyatakan fitnah itu, mereka sudah yakin bahwa ijazah itu adalah palsu. Anda tinggal mengcounter aja, tunjukkan saja yang aslinya. Sehingga mereka
bisa dinyatakan sebagai memfitnah Anda dengan membuktikan ijazah asli yang Anda miliki. Baru mereka bisa dianggap fitnah. Kalau seandainya tidak, kita tidak bisa menyatakan mereka fitnah. Tapi keberanian Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah itu merupakan satu hal yang penting. Biar kita sebagai rakyat Indonesia, sejarah bangsa Indonesia tetap tertulis bersih, tetap menjadi motivasi bagi anak negeri ini bahwa seorang Pak Jokowi yang datang dari kalangan bukan siapa-siapa, bukan konglomerat, bukan siapa-siapa, tapi bisa menjadi presiden. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa untuk kami contoh. Tapi kalau itu semua adalah sebuah kebohongan, tentu kami sangat tidak ikhlas hati kami bahwa ada noda hitam sejarah Indonesia menjadi presiden dengan memulai suatu kebohongan, dengan merekayasa. Anda adalah orang, bukan siapa-siapa, menjadi presiden, kami bangga. Tapi kalau itu dilakukan secara jujur, semoga kita bangsa Indonesia bisa tetap bertahan menjadi NKRI dengan masalah-masalah sepele seperti ini. Seharusnya tidak menjadi hal yang sangat berat. Kami hanya menuntut sebuah kebenaran sehingga tidak ada dusta. Apalagi dusta itu dilakukan oleh seorang pemimpin sekaliber Pak Jokowi. Semoga bisa memberikan manfaat. Sekali lagi, terima kasih telah menonton. Dan tetaplah tonton channel Terindah ini, dukung, subscribe, komenlah sebagaimana Anda mau komennya. Dan terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.